Saudara Bromo Pendus. Selanjutnya akan ada ujian tanya jawab, ya. Nanti setiap penguji bergantian pikiran, masing-masing penguji beralokasi waktu 10 menit. Bromo Pendus, Bapak DRS Andi Mursidi MSI. Insya Allah nanti sebentar lagi DRS-nya akan berubah ya Pak ya, Pak Andi ya. Nanti S-nya hilang Pak ya, nggak tinggal dokter itu. Baik, jadi setelah saya cermati draft disertasi dari Pak Andi ini selaku Bromo Pendus, jadi pada waktu ujian tertutup saya sudah memberikan banyak masukan Pak Andi ya. Bahkan itu mulai dari latar belakang sampai daftar pustaka saya ya istilah diuncek IKP gitu loh. Tapi setelah saya baca malam tadi ya, jadi ternyata sudah jadi Pak Andi ini bertanggung jawab penuh ya, baik secara filosofi, secara akademis maupun secara metodologi. Jadi semuanya sudah diperbaiki sehingga menurut saya disertasi ini sekarang sudah menjadi sangat layak itu Pak Andi ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi Pak Andi, nanti bisa mengantarkan menjadi doktor itu. Saya mengedarkan kuesioner lagi kepada perguruan tinggi tersebut untuk menguji kelayakan model yang saya bangun sehingga menghasilkan model layak implementasi. Kalau kekurangan secara makro, jadi secara utuh keseluruhan model, itu tidak ada perubahan yang mendasar dari model hipotetik kepada model akhir. Hanya yang terjadi khususnya adalah perpindahan posisi kemitraan yang pada awalnya berada di dalam unsur masukan, kemudian berubah menjadi berdiri sendiri, masuk di unsur perencanaan. Itu yang perubahan yang paling mendasar dari model hipotetik kepada model final. Oke. Nanti ini Bapak menerapkan buku Bapak tentang The Power of Execution. Ya. Menurut Bapak, itu yang efektif modelnya ataukah orangnya untuk bisa mengubah sesuatu menjadi lebih baik? Saya bisa pastikan dua-duanya harus jalan, Bapak. Pertama, model ini sebagai acuan bagaimana kita melangkah. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan orangnya. Sekarang kalau seorang pemimpin, katakan, yang bersangkutan tidak paham, kita berbicara tentang SPMI, tapi saya sebagai ketua tidak paham yang menerapkan bagaimana SPMI itu mau kita terapkan, tidak ada artinya juga model yang kita buat. Gitu. Akhirnya kita bisa ibaratnya seruduk sana, seruduk sini. Tapi karena kita juga harus paham, sehingga ketika kita ngomong, karena gimana pun suatu ketika kita akan sampai katakan ya mungkin bahasa saya sampai mentok, Pak. Ini bagaimana? Pasti dia minta solusi. Nah, tugas seorang pimpinan itu adalah memberikan solusi itu, gitu. Tapi ketika staf meminta solusi kepada kita, kita tidak bisa memberikan solusi, maka udah kita pastikan staf tidak akan percaya kepada pimpinan. Terkait dengan 3 pertanyaan penelitian, mohon dapat dijelaskan evolusi temuan pada setiap tahapan yang Bapak lakukan saat riset. Tahapan pertama ditemukan ini, tahapan kedua ini, sehingga ada evolusi seperti ini sampai tahapan yang terakhir. Monggo Bapak dipersilahkan. Evaluasi terkait dengan pertanyaan riset, evaluasi temuan saya dalam disertasi ini, yang pertama memotret keadaan bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat. Nah, dari situ kemudian saya menyusun model faktual. Dari model faktual itu, evaluasi yang kedua adalah ternyata apa yang saya temukan di model faktual itu banyak hal-hal yang tidak sesuai atau tidak konsisten dalam penerapannya, penerapan untuk sistem SPMI, sehingga dari model faktual itu saya kembangkan dengan mengacu kepada literatur-literatur yang ada, saya kembangkan kepada model hipotetik.
Dari model hipotetik ini, karena ini masih model yang rancangan yang sifatnya personal yang dibangun, ini harus saya kembangkan lagi kepada model yang ketiga setelah melakukan beberapa aktivitas akademis, beberapa kajian yang ilmiah terkait ini, seperti melakukan focus group discussion, kemudian melakukan pengumpulan data dan sebagainya, sehingga evaluasi yang ketiga adalah menghasilkan model layak implementasi. Di mana sih bedanya model faktual, model hipotetik, dan model final? Di mana bedanya? Perbedaan model faktual ini adalah model yang tercermin apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Kemudian model hipotetik adalah model yang dibangun oleh penulis yang didasarkan kepada model faktual, kemudian didasarkan kepada teori-teori yang digunakan dalam pengembangan model. Sedangkan model layak implementasi adalah model yang merupakan penyempurnaan dari model hipotetik, di mana di dalam penyempurnaan itu sudah dilakukan beberapa kajian-kajian akademis, sehingga dari kajian akademis itu menyatakan model yang dibangun itu layak untuk diimplementasikan. Demikian, Bro. Oh ya, oke. Ya mungkin nanti kalau ditunjukkan gambarnya kan kelihatan ya antara hipotetik dengan final, posisi mitra itu di mana, itu akan kayak inilah bedanya begitu. Ya, saya kira gitu. Baik, terima kasih. Selamat untuk Mas Andi, luar biasa, bagus. Dan saya kembalikan kepada Pak Direktur, bagus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan yang lain. Apa kelebihannya, Pak, menurut Pak Andi? Aku sih tidak tahu, tapi perlu bagian tanyakan. Karena ini di forum forum promosi, masa Pak Andi harus betul-betul tegas. Ini terakhir pertanyaannya. Saya kan membimbing, masa tanya siapanya. Silakan. Apa kelebihannya? Satu aja, Pak Andi. Gimana, Bro? Sebentar, Pak. Kelebihannya apa penelitian ini, hasil ini, model ini? Model ini adalah model yang menyatukan keseluruhan sistem yang ada di perguruan tinggi, Bro. Jadi kita hanya fokus berbicara kepada standar-standar mutu seperti yang ditetapkan oleh pemerintah dalam standar nasional kependidikan tinggi itu, tidak seperti itu. Tapi menyangkut satu kesatuan sistem, mulai dari, kalau perguruan tinggi swasta itu mulai dari yayasan, kemudian pimpinan perguruan tinggi, sampai kepada elemen ke bawah. Nah, di dalam model saya ini seperti bagaimana konsistensi untuk penyelenggaraan sistem penjaminan mutu. Bagaimana menyiapkan biaya-biaya yang harus disiapkan oleh lembaga untuk tim penjaminan mutu. Kemudian bagaimana kita harus meningkatkan kualitas atau keterampilan dari tenaga-tenaga penjaminan mutu di perguruan tinggi kita. Itu yang menjadi kelebihan dari model. Jadi dia berbicara kepada keseluruhan sistem yang ada di perguruan tinggi, bukan kepada hanya standar mutu aja seperti model PPEPP. Itu yang menjadi kelebihan dari model yang saya bangun, Prof. Terima kasih. Tentu kerjaan yang tidak ringan nih Pak Andi, ini luar biasa. Menyatukan sistem di swasta itu kan tak tahu ya, antara yayasan dengan rektor itu selalu bermasalah. Ini yang perlu diperhatikan di sana yang kita bayangkan ini. Di mana-mana swasta itu perseteruannya adalah antara pimpinan dengan yayasan. Ini ribut, kecuali model Pak Andi, yayasannya Pak Andi, ketuanya Pak Andi, apa salah itu misalnya gitu kan. Tidak, Umi. Vision without execution is hallucination. Ini cover bukunya Pak Andi yang saya baca dari Thomas Alva Edison. Dan memang Pak Andi betul-betul bukan saja visioner, beliau membangun STKIP, Pak, Singawang, Pak, ya, dari nol sampai besar. Itu menunjukkan bahwa Pak Andi ini pekerja keras dan orang betul-betul yang memimpin, yang visioner, bukan sekedar speaking tetapi juga executing. Termasuk juga saya juga meskipun tidak belum lama sih mengenal Pak Andi sejak beliau ujian proposal, kemudian tertutup, dan ini terakhir ujian terbuka, menunjukkan Pak Andi betul-betul memang mewujudkan visi menjadi kenyataan. Selamat Pak Andi, selamat juga pada Bu Andi dan keluarga, semoga sukses ke depan.